Perubahan iklim yang cepat kadang datang di luar prediksi, oleh karenanya, kita dituntut untuk melakukan antisipasi, menyusun sebuah langkah tepat mitigasi. El Nino datang membuat dahaga mata air yang menjadi harapan. Akhirnya, sistem budidaya tanam yang berdasarkan kebiasaan harus digeser atas nama percepatan. Pemenuhan ketersediaan pangan menjadi harga mati, maka dari itu, sebuah langkah kecil yang diusahakan akan menjadi sangat berarti. Hari ini, kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Yang beberapa waktu lalu, mendapat antusias yang ramai di media sosial. Kegiatan tersebut adalah pembuatan pompa air menggunakan kincir angin, di Desa Sri Mulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum, nama saya Bapak Haji Sahroni, alamat Dusun Ciwuri 1, Desa Sri Kamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Kebetulan di sini saya sebagai Gapoktan, yaitu gabungan kelompok tani yang ada di wilayah Desa Sri Kamulyan. Ya kurang lebih saya menggarisbawahi 8 kelompok yang ada di wilayah Desa Sri Kamulyan ini. Sumber airnya Pak dari Rengas Dengklok. Dari Rengas Dengklok, kebetulan sekarang memang kendala banyak sekali dari Rengas Dengklok sampai wilayah saya Sri Kamulyan ini. Nah, solusi saya, langsung saya ke UPTD Kecamatan Tirtajaya bagaimana solusinya atau ke Kementan Kabupaten untuk mengantisipasi masalah wilayah pertanian yang ada di wilayah kami itu supaya bisa gerak tanam. Karena olah lahan, gimana caranya? Kebetulan memang ada program kincir ya saya ajukan. Nah, tapi alhamdulillah setelah adanya kincir, jadi bebannya nggak terlalu berat karena tenaga bukan listrik, tenaga angin lah gitu. Cuman kalau memang satu, nggak mungkin kaper juga Pak gitu istilahnya gitu. Hanya kincir ini untuk sawah yang paling dangkal sekali gitu. Ada air dari sekunder, dari stasier, mungkin nggak bisa masuk, termasuk atas tanahnya itu emang. Tapi nanti kalau udah ditanam, udah ada tanaman tanduran itu, alhamdulillah tepat ke kaper gitu soalnya airnya belum nggak ada apa namanya tanahnya nggak ada telak gitu. Bisa membantu itu Pak, bagus itu sebetulnya. Ya. Sekitar 8 km dari lokasi kami, terdapat pantai utara Kabupaten Karawang. Di titik lokasi kegiatan ini, hembusan angin laut masih terasa kuat. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, kecepatan angin rata-rata berada di angka 4 hingga 7 knot. Hari ini kami sedang berdiskusi mencermati persoalan dampak dan pengaruh dari El Nino. Salah satu upaya yang sedang kita tempuh hari ini, dibantu oleh teman-teman dari kementerian, adalah pembuatan kincir angin. Karena alhamdulillah angin di sini cukup kencang, perkiraan sekitar di bawah 5 knot, antara 4, 5 sampai 7 knot, sehingga kincir angin ini bisa mencoba memaksimalkan distribusi air dari saluran pembuang menuju tersier. Di area 3 desa ini, total hampir kurang lebih 500 hektar belum terpenuhi air secara merata. Nah, ini menjadi persoalan krusial di saat-saat ini. Maka solusi kincir ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan kesulitan. Kita belum mulai tanam karena memang persoalannya di air. Kurang lebih 500 hektar lebih lah. Kincir ini dibuat dengan mobilitas 360 derajat. Artinya, nantinya kepala kincir akan berputar menyesuaikan sesuai arah angin yang datang. Di lokasi ini saya membuat pompa piston air tenaga kincir angin. Karena di lokasi ini mempunyai potensi sumber air tanah yang cukup bagus, sumur air dangkal, dan mempunyai kecepatan angin rata-rata yang cukup besar. Sehingga kenapa tercetus dibuatkan kincir angin ini, yang dimana ini ada 4 bagian penting. Yang pertama adalah
kita ada di atas, paling atas itu adalah kincir angin. Kemudian di sini ada di tengah ini pompa pistonnya. Kemudian yang bagian ketiga adalah tiang penyangga, dan yang keempat adalah bak penampung. Di mana kincir angin ini terbuat dari, untuk baling-balingnya dari plat galvanis. Kemudian di asnya itu ada kruk as, kemudian ada stang piston. Stang piston ini dihubungkan dengan pompa piston air PVC yang prinsip kerjanya adalah buka tutup klep. Ketika piston ini naik, air akan terhisap ke atas. Ketika posisi turun, itu akan menekan, sehingga dengan terus-menerus ini air akan terhisap dan terdorong keluar masuk ke dalam bak penampung. Tiang penyangga ini ditopang oleh 4 besi cakar ayam yang dicor ke dalam tanah kurang lebih 50 cm. Kemudian tinggi kincir ini kurang lebih ada 5 meter. Dari percobaan selama 3 minggu sudah berjalan, ini kemarin diambil hasil itu kurang lebih per menitnya itu sampai 10 liter per menit. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan maintenance untuk memberikan pelumas di gear, di bearing yang ada di dalam kincir. Alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan uji coba. Sekarang bak ini dengan ukuran 2 meter kali 2 meter, tinggi 1 meter, sudah hampir penuh, dan bisa dimanfaatkan oleh petani. Memang kincir ini sebetulnya nggak bisa untuk menyebarluaskan semua areal. Suatu saat, kadang-kadang kan padi maju udah mengisi itu udah habis keluar, baru ngisi kan udah nggak ada air kadang-kadang, Pak. Udah ada air. Kalau ada kincir kan bisa dibantu lah gitu, bisa membantu akhir waktu padi itu udah mau keambil gitulah gitu. Dari sekunder atau dari stasier udah nggak ada air, ya kemudian ada kincir, alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh para petani gitu. Jadi itu manfaatnya itulah. Sebuah langkah kecil tentu lebih baik daripada melangkah di tempat. Kinerja pompa kincir inilah nantinya akan terus diamati, dicatat, dan terus disempurnakan, supaya darinya lahir kincir-kincir baru, yang bisa terus memompa, meski debitnya tidak seperti sumber irigasi utama. Putaran angin terus memutar baling-baling, terus memompa harapan dan asa, agar dapat segera kembali tanam.